Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat stik pastry yang bahannya sederhana tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya bisa empuk, renyah, garing sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram coarse wheat. Pilih yang untuk flake pastry, jangan yang untuk Danish pastry. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 ml air hangat. Langkah pertama, campur tepung dengan coarse wheat-nya. Lalu ini kita aduk sampai berbutir-butir. Ini sudah cukup ya. Sudah berbutir-butir halus seperti ini. Lalu campur air hangat dengan garamnya dan bumbu kaldunya. Lalu ini kita aduk sampai rata. Sampai garamnya ini larut. Kemudian ini kita masukkan ke dalam campuran tepungnya ini, lalu kita aduk sampai rata. Kita aduk sambil kita tekan-tekan sampai nanti bisa membentuk gumpalan yang kalis. Ini sudah cukup. Jadi ini kita aduk, tidak perlu sampai elastis. Seperti kalau kita membuat roti ya. Cukup sampai adonannya ini kalis, tidak menempel di tangan ataupun di wadah kita. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih selama 30 menit supaya nanti mudah saat kita giling. Jangan lupa kita tutup atasnya dengan selembar plastik supaya permukaannya tidak kering. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menitan, lalu adonan kita bagi menjadi beberapa bagiannya supaya mudah untuk kita giling. Untuk menggilingnya, saya menggunakan gilingan mie seperti ini. Gilingan yang saya punya ini, semakin besar nomornya, semakin tipis hasil gilingannya. Kalau menggunakan gilingan yang model seperti saya ini, maka pertama-tama kita giling adonan ini menggunakan nomor 1 sebanyak kurang lebih 5 kali sampai adonannya ini bisa menyatu sampai halus. Ini hasilnya adonan yang sudah saya giling dengan menggunakan nomor 1 sebanyak 5 kali ya. Jadi adonannya sudah menjadi lembaran yang halus seperti ini. Kemudian ini kita giling dengan menggunakan nomor 3, cukup sekali saja. Setelah kita giling dengan menggunakan nomor 3, lalu kita giling dengan menggunakan nomor 4, cukup sekali. Setelah kita giling dengan menggunakan nomor 4, lalu ini kita potong-potong dengan panjang kurang lebih 10 cm ya, seperti ini. Lalu kita potong dengan menggunakan bagian ini ya. Supaya nanti gampang terpisah satu sama lain, jangan lupa kita taburi dengan tepung terigu secukupnya.
Jadi seperti ini ya hasilnya setelah kita potong-potong dengan menggunakan bagian ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya adonan yang sudah kita potong-potong ya. Kita lihat bisa berderai seperti ini ya, tidak saling menempel satu sama lain. Siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Ini minyaknya sudah panas, lalu masukkan adonan secukupnya ya, karena ini nanti adonannya bisa mengembang. Begitu adonannya ini masuk ke dalam minyaknya, ini kita urai sebentar. Seperti ini, lalu kita biarkan sampai berwarna putih dan terlihat kokoh, baru boleh kita bolak-balik. Setelah tampak berwarna putih seperti ini, sesekali boleh kita bolak-balik ya. Setelah terlihat kekuning-kuningan seperti ini, sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti warnanya bisa merata. Ini kita bolak-balik sampai berwarna coklat. Ini sudah cukup ya warnanya. Lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya stik pastry yang sudah jadi. Walaupun ini tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya bisa empuk, renyah, dan garing. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan korset yang bagus supaya nanti hasilnya tidak mengendal atau terasa berlemak di lidah kita. Yang kedua, pastikan tekstur adonannya ini tidak boleh terlalu lemas supaya saat kita giling tidak semakin lemas. Dan saat kita potong-potong bisa terurai, tidak saling lengket satu sama lain. Yang ketiga, teknik menggorengnya. Pastikan minyak yang kita gunakan sudah dalam keadaan panas sewaktu adonannya kita masukkan ke dalam minyak. Masukkan adonan secukupnya, jangan terlalu banyak karena adonannya ini bisa mengembang. Gunakan api cenderung sedang. Begitu adonannya masuk, kita urai sebentar, lalu kita biarkan sampai berwarna putih dan terlihat agak kokoh, baru boleh kita bolak-balik supaya tidak gampang patah. Setelah adonannya terlihat putih dan agak kokoh, boleh sesekali kita bolak-balik. Kemudian setelah adonannya terlihat agak kekuningan, sering-sering kita aduk-aduk supaya nanti hasilnya warnanya bisa rata. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat stik pastry yang rasanya gurih, empuk, renyah, garing sampai ke dalam, walaupun tidak menggunakan telur. Terima kasih telah menonton video ini.